Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we're going to discuss the material via Telegram. So, I will explain the material first via YouTube and we will discuss later on the Telegram. And in this fifth meeting, we will discuss about preposition, especially preposition in, on, and at. So I will share the material first via YouTube, and when you do not get the point of what I said, just ask me via Telegram, yeah. Okay, so by the end of this lesson, you will be able to use appropriate preposition in, on, and at in a sentence. Jadi ada beberapa preposition di dalam bahasa Inggris yaitu in, on, and at. And then cara penggunaan ini juga ada di beberapa situation yang berbeda, situation tertentu yang kalian harus paham yang mana yang harus menggunakan in, yang mana yang harus menggunakan on, dan yang mana yang harus menggunakan at, seperti itu ya. Nah, jadi ya, when English speakers talk about time and place, there are three little words that often come up. Jadi penggunaan preposition di dalam bahasa Inggris itu sering digunakan ketika kita mau membicarakan masalah time and place. Masalah apa? Waktu dan tempat. Nah, pada saat kita mau membicarakan waktu dan tempat, ada beberapa preposition atau kata depan di dalam bahasa Inggris yang sering digunakan yaitu in, on, and at. So these common words are preposition that show a relationship between two words in a sentence. Jadi penggunaan dari preposition ini adalah untuk menunjukkan apa? Relationship, hubungan antara two words in a sentence. Ya istilahnya mau menghubungkan atau kita harus tahu gitu ya hubungan dari sentence ke sentence ini, sentence yang kita harus tahu hubungan antara kata yang kita gunakan atau kata yang mengikuti dari kata depan ini gitu maksudnya. Show a relationship between two words in a sentence. Jangan sampai kita salah penggunaannya, maka nanti akan menimbulkan makna yang berbeda seperti itu. Nah, some preposition are rather easy for English learners to understand. Mungkin ya beberapa preposition itu mudah kalian pahami dan tahu. Misalkan di sini ada behind, oh ya behind di belakang, over itu ya di atas, under itu ya di bawah, next to, dan lain sebagainya. Sebenarnya jumlah preposition itu banyak, tetapi yang sering membingungkan adalah preposition in, on, sama at. Di mana ini artinya ya hampir mirip dan cara penggunaannya pun hampir sama. Lalu apa bedanya seperti itu ya? Nah ini dia. But this little two-letter preposition, di mana ini cuma terdiri dari two letter. Hurufnya cuma dua, in ya in, on ya on, at ya a sama t, tapi sering membuat kita bingung seperti itu ya. So here are a few rules to help you understand when to use in, on, and at in a sentence. Jadi cara penggunanya adalah seperti ini teman-teman ya. Pertama, kita membicarakan tentang preposition of time, di mana ketika kita akan menyebutkan waktu, gitu, apa yang tepat prepositionnya, apakah in, on, atau at, seperti itu ya. So, for describing time in general, the preposition in, on, at go from general to specific. Jadi sebenarnya urutan dari in, on, at, ya, jadi jangan dibalik-balik. Jangan kalian ucapkan on, in, at gitu ya. Jadi biasakan ucapan in, on, at. Kenapa? Ternyata ini ada susunannya, yaitu dari general to specific. Di sini ada in, kemudian ada on, dan ada at. Dan kedudukan preposition ini ternyata from general to specific. Jadi ketika kita ingin menyebutkan masalah waktu, dan waktu itu adalah masih secara general, maka kita menggunakan in. Contohnya di sini waktu yang masih general adalah apa? Part of days. Part of days itu berarti ada morning, afternoon, ya evening, and so on. Itu masih belum spesifik ya, masih secara general. Di pagi hari, di siang, itu kan masih general, belum spesifik. Jamnya berapa kan belum tahu ya, itulah general. Maka kita menggunakan
in ketika kita mau menyebutkan morning, afternoon, and so on. Contohnya in the morning, in the afternoon, in the evening. Contohnya seperti itu. Kita menggunakan in yang pertama. Kemudian months. Ketika kita mau menyebutkan bulan, bulan kan masih belum spesifik juga. Di mana bulan itu terdiri dari ada yang 30, ada yang 28, ada yang 31 hari. Nah, yang mana harinya di dalam bulan itu masih belum spesifik. Kita baru membicarakan bulannya aja, maka bulan itu masih termasuk yang general. Maka ketika kita mau menuliskan April sama Mei itu pakainya in atau on atau at, maka kita harus menggunakan in. Contohnya in April, in May, in December, in January, maka kita menggunakan in. Oke ya, itu months. Kemudian begitupun juga tahun ya, years ya. In 2020, in 2021. Nah, itu tahun. Tahun kan juga ya masih general ya kan? Maka kita menggunakan in. Atau centuries, ya abad. In the 10th century, in lagi. Kemudian atau in the 12th century, ya. Itu maka waktu itu masih general. Waktu yang dimaksudkan di sini ya berarti masih general gitu, belum spesifik. Kalau spesifik berarti sudah tahu di jam berapa, di menit keberapa itu sangat spesifik lagi. Kalau sudah jam itu berarti sudah spesifik. Intinya kayak gitu kan kalau di dalam waktu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada on. On ini di tengah-tengah ya. Jadi ketika kita menyebutkan tentang holiday, yang mana holiday-nya itu ada kata D-nya. Contoh di sini ada Labor Day, ada Christmas Day, maka kita menggunakan on. Contohnya ya on Labor Day, on Christmas Day, atau on Mother's Day, atau on Batik Day misalkan ya. Yang ada D-nya, maka kita menggunakan on. Holiday ketika ada D. Memang ada Bu holiday yang mana tidak ada D-nya. Ada ya, contohnya ada Easter, ada New Year, itu kan termasuk holiday, tetapi ketika kita menyebutkan holiday tersebut tidak ada kata D-nya, maka kita tidak boleh menggunakan on. Ya, itu yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, ketika kita menyebutkan hari, ya, ada Monday, Sunday, Monday, Tuesday, kita pada saat menyebutkan hari maka menggunakan on. On Sunday, bukan in Sunday, bukan, atau at Sunday, bukan, tapi on. On Sunday, on Tuesday, on Wednesday, on bla bla bla, and so on. Ya, dan seterusnya. Kemudian ketika kita menyebutkan tanggal, tanggal yang bulannya udah jelas. Contoh di sini on the 1st December atau on the 5th December atau on the 4th of July misalkan di sini ya. Nah, maka kita menggunakan on ya. Selanjutnya ketika kita menyebutkan dates ya, tanggal juga. On April 15 misalkan. It's my birthday. Intinya ya, days of the month sama dates, tanggalnya sama harinya, hari keberapa. Days of the month itu ya sama aja sih kita menyebutkan tanggalnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah hari keberapa gitu ya. Misalkan 4th of July berarti hari keempat. Tetapi ya kalau kita orang Indonesia ya menerjemahkannya ya tanggal 4 gitu ya. 4th of July itu ya tanggal 4 Juli, tapi kalau arti yang sesungguhnya adalah bukan tanggal 4 Juli, tetapi hari keempat bulan Juli, seperti itu. Maka dari itu, menggunakan 4th of July. Itu penggunaan on. Ya. Selanjutnya adalah penggunaan at. Nah, at ini digunakan yang spesifik ya. Tadi, yang paling spesifik di dalam waktu itu apa? Ya, ketika sudah tahu jamnya, gitu kan. Contoh di sini ada juga holiday di mana day-nya ini tidak ada. Contoh ada Easter, berarti at Easter atau at New Year. Nah, menggunakan at. Atau at 10 o'clock, berarti sudah jelas jamnya. 10 o'clock, at 6 o'clock, seperti itu. Atau at noon, kenapa sih noon? Noon berarti kan tengah hari udah jelas jam 12 siang, itu namanya noon. Atau midnight, jam 12 malam. Berarti itu spesifik ya, noon sama midnight itu kenapa penggunaannya menggunakan at? Karena spesifik, ya noon itu adalah jam 12 siang. Kalau midnight ya jam 12 malam, seperti itu. Itulah preposition of time. Ya. Selanjutnya, ini ya, tadi sudah saya jelaskan preposition of time, ya kan?
ketika Anda menyebutkan months, kemudian menyebutkan years, ya, menyebutkan decades di sini, dan menyebutkan century. Century di sini ada contoh in April, in 2015 and so on. Ini ya yang pertama ya. Kemudian on tadi sudah saya jelaskan ya. Ketika menyebutkan hari, particular day, particular dates, and also holiday yang mana ada day-nya. Seperti itu ya. Preposition of time. Kemudian selanjutnya preposition of time di sini ya, yang spesifik tadi sudah dijelaskan juga. Ketika jamnya sudah jelas gitu ya. Ketika di midnight atau di noon berarti sudah jelas. Atau at summer time. Summer time berarti kan sudah jelas waktu summer itu antara bulan apa sampai bulan apa, berarti sudah jelas, maka menggunakan at seperti itu ya. Dan penggunaan holiday yang mana tidak ada day-nya tadi, itulah at. Oke, selanjutnya adalah preposition of place. Nah, place di sini juga sama penggunaan in, on, at ini ya. Urutannya sama ketika place dan time tadi, yaitu yang dari general ke spesifiknya, yaitu in, on, at. In itu yang paling general, at-nya itu yang paling spesifik. On itu yang ada di tengah-tengah. Tapi kita harus bisa bedakan di sini. Kalau di dalam tempat, yang mana yang paling general? General, kalau yang general itu yang seperti apa gitu ya tempatnya, atau ketika menyebutkan tempat yang seperti apa, yaitu ketika Anda menyebutkan neighborhoods ya. Contohnya neighborhood ya, lingkungan masih masih apa ya? General, masih belum spesifik gitu ya. Lingkungan yang mana? Oh, kompleks misalkan, atau lingkungan itu berarti neighborhood, maksudnya seperti itu. Di sini ada Chinatown ya, contoh gitu kan. Atau misalkan di sini ya Melayu Raya, kalau Indonesia itu kan ada Melayu Raya, Indonesia, Malaysia, and so on. Berarti itu neighborhoods. Ketika kita menyebutkan Melayu Raya misalkan, itu berarti masih apa namanya? General, maka kita menggunakan in gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita menyebutkan city ya, nama negara, nama negara. Nama negara itu masih general karena belum spesifik. Negara kan luas. Yang mana Anda tinggalnya di mana kan belum jelas. Maka itu masih general, jadi kita menggunakan in. Contohnya in Washington ini. Kemudian in itu nama kota ya, maksud saya. Maaf tadi. Sebentar nih saya lagi. Oke, in itu maksudnya nama cities itu maksudnya nama kota. Contohnya in Washington, in Jakarta, in Purwokerto itu city nama kota. Kemudian countries, maksudnya yang kedua itu countries. Ketika kita menyebutkan countries juga masih general. Nah, karena ya kan luas. Di mana spesifiknya di yang di sebelah mana Anda berada di dalam negara itu kan masih belum jelas, maka kita menggunakan ini ya. In contohnya in the US atau in Indonesia, in Singapore and so on. Itu si countries. Atau ya, yaitu ketika kita menyebutkan tempat yang mana tempat itu punya perbatasan ya, atau ada batasannya ya, maka kita menggunakan apa namanya? In gitu, teman-teman. Ya. Kemudian kita bedakan coba yang kedua yaitu penggunaan on. Nah, on ini di tengah-tengah dia, yaitu ketika kita mau menyebutkan apa, yang pertama ketika kita menyebutkan streets atau avenue, nama jalan, itu menggunakan on. Contohnya on Ahmad Yani, misalkan on Jalan Ahmad Yani, on Ahmad Yani Street, misalkan. Nah, itu maka on. Kemudian island. Island itu berarti apa? Pulau, ya. Ketika kita menyebutkan nama pulau-pulau, gitu ya, ada Fiji, contohnya di sini ada Java Island, Kalimantan Island, and so on. Kita menggunakan on, ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada keterangan yang di bintang ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita mau menyebutkan kita ada di sebuah kendaraan, maka kita menggunakan on. Contohnya on the train, on the bus, on the ship. Nah, di sini ada bintangnya tadi yang saya maksud. Kalau in itu adalah ketika kita menyebutkan tempat di mana tempatnya itu memiliki batas. Jadi places with a boundary. Tempatnya itu memiliki batas. Tetapi kalau on itu perspektifnya adalah ketika kita menyebutkan
benda, ya benda atau tempat, maksud saya tempat, tetapi tempatnya itu adalah surfaces, ada permukaannya. Contohnya island, contohnya train gitu ya. Kalau apa kendaraan itu kan surface ya. Berarti kita ada di atasnya, seperti itu, di atas kendaraan tersebut, maka kita menggunakan on, ya kan? Maksud ya di sini. Kemudian island juga tadi ya, maksudnya adalah di atasnya kan, berarti kita maka menggunakan on. Sebentar, tanda tangan. Oke, selanjutnya adalah at. At itu berarti paling spesifik. Yang paling spesifik di dalam sebuah tempat itu apa? Ya, ketika sudah jelas tempatnya. Ada di jalan mana atau ada di ruangan mana misalkan. Berarti menggunakan at. Contohnya di sini ya. At Penislia F itu kan berarti nama jalan. Ketika sudah jelas nama jalannya, nama alamatnya secara rinci, maka kita menggunakan at. Atau specific location, ada di mana nih tempatnya kita. Oh, at home. Berarti jelas home, specific. Atau at the corner, atau at the library, atau at the classroom misalkan. Berarti itu kan spesifik ya. Nah, di sini ada kuncinya adalah at itu ketika Anda menyebutkan tempat di mana sudah jelas poinnya ya, poin. Di sini ada keterangan poin. Maksudnya adalah Anda sudah jelas ada di titik tertentu, ada di mana secara spesifik itu sudah jelas. Maka menggunakan at. Ya, seperti itu. Kemudian, ini sebenarnya ada keterangannya di sini ya. Silakan nanti kalian ini lagi baca lagi karena PowerPoint juga saya share ya. So when English speaker refer to a place, we use in for the largest or most general places ya. Contohnya tadi ya, ketika ada spaces or places with border. Ketika ada sebuah tempat yang memiliki borders atau ada batasannya, maka kita menggunakan in. Contohnya di sini juga room juga. Room itu kan berarti ada di ruangan yang ada batasannya, berarti itu maksudnya ini tuh kan di dalam. Ya sama aja ketika Anda menyebutkan tempat di mana tempat itu ada batasannya, maka kita menggunakan in. Kemudian kita menyebutkan town, city, state, countries, and continent ya. Di sini ada contohnya. Contohnya in Indonesia, in Chinatown, ya kan? Kemudian di sini ada lagi tambahan yaitu use in for geographical location and bodies of water if you are. Contohnya di sini in juga digunakan ternyata untuk geographical location yaitu tempat-tempat geografis. Contohnya seperti di mountains, di forest ya, atau yang berhubungan dengan water, tempat-tempat yang ada waternya maka kita menggunakan in. Contohnya in the desert, in the lake, misalkan in the lake, bukan on the lake, tapi in the lake atau in the ocean, ya. Ada in the water, ada in desert, in forest, in the mountain. Ini berarti kan geographical location ya. Ada mountain, forest, desert, gitu kan. Ada water, ada lake, ada ocean. Ini adalah geographical location. Kemudian yang berhubungan dengan air, tempat di mana yang berhubungan dengan air. Contohnya ada lake, ada ocean. Ini berarti in the sea gitu kan. Itu kita menggunakan in seperti itu. Ya, itu tambahan. Kemudian ini ya, contoh tadi on sudah saya jelaskan ketika kita menyebutkan nama jalan. Kemudian ada ada nama batasan. Kemudian floors of buildings. Misalkan buildings itu kan biasanya ada berbagai floors ya. Ada di lantai berapa gitu kan di dalam buildings itu. Maka kita menggunakan on the first floor atau on the second floor and so on. Ya, itu penggunaan on. Di sini sudah ada contohnya, silakan nanti Anda baca sendiri. Selanjutnya adalah at tadi ya, at. So, we get to the most specific at itu yang paling spesifik, yaitu for the exact address or intersection. Ketika addressnya itu sudah jelas sangat spesifik, maka kita menggunakan at.
ada di jalan mana, ada di RT berapa misalkan, ada di ruangan mana gitu ya, ada di sebelah mana, itu spesifik. Contohnya at the corner of blah 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 so on, berarti kan sangat spesifik, maka kita menggunakan at seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk place ya, in, on, at. Selanjutnya, in, on, at selain kita gunakan untuk time and place, ya ternyata sebentar ya. Ya, selanjutnya tadi ya, selain selain in on at itu digunakan untuk time and place, ternyata in on at juga digunakan untuk apa? Pada saat kita menyebutkan transportation, seperti itu teman-teman. Ya, pada saat kita menyebutkan transportation itu kita kadang bingung. Kalau mobil itu kita pakainya di dalam mobil itu in, on, atau at. Misalkan kalau bus itu kita menggunakan in, on, at. Kemudian kalau misalkan pada saat kita ada atau naik apa namanya? Naik bicycle itu apa gitu ya. Nah, itu teman-teman. Sebentar. Ya, lanjut ya. Saya ulangi tadi ya, sebentar. Untuk bisa mana? Oh ya, ini transportation ya. Jadi ketika kita mau menyebutkan transportation, juga kita menggunakan in, on, sama at seperti itu ya. Nah, in, on, at di sini bagaimana? Ya, jadi in English, so there is always an exemption to the rule. We're talking about transportation, things get a little hard to understand. Kita juga kadang apa? Bingung ketika kita mau menyebutkan transportation. Kita berada di transportation tertentu, maka kita menggunakan apa gitu ya? Apakah in, apakah on, apakah at seperti itu ya? Oke, jadi use in, kita itu menggunakan in ketika kita mau menyebutkan private transportation atau small public transportation. Ketika transportasi yang kita gunakan itu adalah private transportation atau small public transportation atau public transportation tapi transportasinya itu small, maka kita menggunakan in. Contohnya, in a car. Car itu kan berarti private ya, private transportation. Atau kalau misalkan car dijadikan untuk public transportation, maka car itu masih kecil kan golongannya. Lain halnya dengan train, plane, itu kan berarti public transportation tapi besar. Tetapi kalau car itu kan masih small public transportation, maka kita menggunakan in a car gitu ya.
Atau di sini in a truck, in a taxi gitu ya, atau in an Uber, kalian Anda tahu, in a Gojek misalnya, atau in a small boat, in a canoe, or in a kayak. Berarti ini adalah kendaraan di mana kendaraan itu merupakan kendaraan pribadi, atau jika kendaraan itu adalah kendaraan publik maka masih small transportation, small public transportation. Kita menggunakan in gitu ya. Nah, kalau on itu ketika kita menggunakan public transportation. Yang mana transportationnya itu adalah large gitu ya, besar. Contohnya in the bus, contohnya on the bus, on a plane, on a train. Di sini kan public transportation-nya kan besar ya. Train itu berarti memuat banyak orang, plane juga, bus juga. Maka kita menggunakan on gitu ya. So use on for things that one person can sit or stand on the ride. Jadi kalau kita katakan besar itu ketika transportasi yang digunakan itu kita bisa duduk atau berdiri di dalamnya, maka kita katakan transportation tersebut adalah sudah besar transportationnya, dan kita menggunakan on di sini, gitu ya. Lain halnya dengan tadi ya, ketika di mobil berarti kan cuma duduk aja gitu kan, nggak bisa on kayak atau kano juga kan cuma duduk aja. Tapi kalau bus, plane sama train kita bisa jalan-jalan, bisa stand, bisa sit, maka kita menggunakan on. Nah, tapi teman-teman ada juga di sini ya, ketika bendanya atau transportationnya itu memiliki roda, maka kita pun menggunakan on. Jadi di sini ketika dikendarai, transportasinya itu dikendarai. Kalau misalkan kita bilang kalau mobil itu kan disupiri, kalau bicycle itu berarti dikendarai atau mengendarai, ride ya. Kalau kita bilang itu ride. Ketika transportasinya itu kita ride a bicycle, ride a motorcycle, atau ride a horse, maka kita menggunakan on. Tetapi kalau drive, ya stangnya bunder gitu ya, stang bunder atau stang yang macam-macam itu, kita menggunakan in tadi, on a bus, in tadi, in maksud saya in tadi, tapi nggak begitu juga ya. Jadi gini, saya terangkan yang ini aja. Jadi kadang ini ya, English itu tadi in English, so there is always an exception to the rule. Di dalam bahasa Inggris itu kadang ada rule structure, tapi juga ada exception-nya gitu loh. Nah, inilah yang kadang membuat kita bingung ya, exception, pengecualian-pengecualian yang ada. Contohnya tadi ya, di mana on ini kita gunakan untuk public transportation. Tetapi ada lagi di sini, on itu ketika ya kan, apa namanya, kita menggunakan transportation di mana kita itu duduk dan juga bisa berdiri, ya kan? Nah, dan juga kalau misalkan kita mengendarai, kita menggunakan kata ride, ya. Ride a bike, ride a bicycle, ride motorcycle, atau ride a horse, maka kita menggunakan on. On a bike, on a motorcycle, on a horse, gitulah. Gampangannya kayak gitu ya. Nah, intinya itu tadi, sit sama stand. Kalau misalkan di sepeda juga kan kita bisa duduk, bisa berdiri, pakai sepeda, bisa ya kan gitu kan maksudnya. Motorcycle juga, horse juga gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah at. Kalau at gimana kalau di dalam transportation? Jadi use at for places where you wait for transportation. Jadi at itu digunakan ketika kita menyebutkan tempat untuk menunggu transportasi tersebut. Contohnya apa? Kalau kita nunggu bis berarti apa? At the bus stop gitu ya. Atau taksi berarti at the taxi stand. Jadi di tempat tertentu yang mana kita menunggu transportasi itu, maka kita menggunakan at the airport, at the train station gitu ya. Kita menggunakan at. Nah, kemudian selain itu in, on, at juga kita gunakan untuk menyebutkan media and technology. Ini juga kadang bingung gitu ya. Kalau kita bilang buku, ada di dalam buku itu in, on, atau at gitu ya misalkan, atau di dalam YouTube itu in, on, atau at gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi in itu digunakan ketika kita menyebutkan sebuah media di mana medianya adalah paper media. Contohnya apa kalau media itu yang ada di paper ya? In a book, kemudian in a newspaper, in a magazine, semuanya ini kan berbasis paper. Maka kita menggunakan in.
ya, in a journal gitu kan. Tapi gitu ya, on itu pun kita gunakan untuk menyebutkan media, tapi medianya adalah elektronik. Contohnya apa kalau media elektronik? Ya on the YouTube, on the Facebook misalkan ya, on the internet, ya on the TV. TV kan juga menggunakan teknologi kan. Nah, on intinya kalau penggunaan media itu adalah menggunakan teknologi, maka kita menggunakan on the radio, ada di dalam radio gitu. Ada di dalam, walaupun kalian bilangnya di dalam radio, bukan in, tapi on. Ya, jadi in, on, at itu artinya ya di semuanya. Bukan in itu di dalam, on, kemudian di atas, at itu di mana gitu. Misalnya, bukan seperti itu. Semua in, on, at itu artinya di, tetapi belakangnya harus dilihat konteksnya apa. Tadi ternyata ada penggunaan dari masing-masing situation ini gitu ya, ada situasi tertentu yang kalian harus tahu yang mana harus menggunakan in, on, dan at-nya itu tadi gitu ya. Jadi ini ya, kalau on di dalam penggunaan media itu ketika media tersebut adalah menggunakan elektronik atau menggunakan teknologi, maka menggunakan on the phone gitu ya, on social media, on Facebook, on Instagram, on WhatsApp, on the Telegram misalkan, on. Kemudian at ya, at itu digunakan ketika kita menyebutkan apa, kalau misalkan kita menyebutkan website, nah itu menggunakan at. Kemudian URL, email, sama web, ini kan hal-hal yang detail ya, maka dari itu kita menggunakan at. Contohnya di sini ya, at www.desiujayanti@gmail.com misalkan, atau at yahoo.com, at alamat URL-nya di mana, atau at IAIN Purwokerto, atau @uin Saizu ya sekarang ya web address-nya, tapi belum berubah sih. Jadi @iainpurwokerto.ac.id. Nah, itulah kita gunakan ya ketika kita mau menyebutkan website, URL, email, atau web address seperti itu. Oke, I think that's all. Ini adalah terkait dengan in, on, at, yang mana preposition ini kecil tapi pedes gitu ya, karena membingungkan. Hanya 2 letter in, on, sama at itu kan semuanya 2 letter, tapi penggunaannya itu membingungkan. Jadi itulah tadi yang harus kalian pahami, ya kan? Kalau yang nggak mudeng atau yang belum jelas, silahkan nanti kalian tanyakan melalui Telegram, seperti itu teman-teman. Oke ya, dan kalau kalian sudah paham, tentu saya kasih practice supaya kalian lebih paham lagi. Jadi di sini ada practice 1, you have to complete this sentence. Silahkan pilih penggunaannya, yaitu menggunakan at, in, atau on, seperti itu. Kemudian, ya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kemudian ada practice 2 juga di sini. Nah, kalau yang ini Anda harus mengidentifikasi apakah sentence-sentence yang ada ini sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya nggak usah diapa-apakan, tapi kalau salah silakan kalian rubah penggunaannya, apakah menggunakan at, in, atau on, in, on, atau at, seperti itu teman-teman ya. So I think that's all for today or for this meeting about preposition in, on, at. We will continue the discussion via Telegram. Yeah, so let's continue the discussion via Telegram.